Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Satu Parent. Oke, hari ini aku mau cerita tentang pertimbanganku memilih daycare ketimbang mencari pengasuh untuk anakku ketika aku dan suami tinggal bekerja. Jadi, aku sama suamiku itu sama-sama anak rantau. Jadi kita ini merantau di Surabaya. Aku posisinya di Surabaya sekarang. Kita nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada orang tua atau siapapun yang tinggal satu kota sama kita. Sedangkan kondisinya kita itu sama-sama kerja. Aku kerja, suami juga kerja. Nah, ketika punya anak selesai cuti kerja, kita bingung dong, anak kita ini mau digimanain, mau siapa yang jaga gitu. Posisinya ada opsi untuk menitipkan anakku di orang tuaku, yaitu di desa. Konsekuensinya aku nggak bisa ketemu anakku setiap hari dong. Aku pasti kangen dong. Yang namanya baru anak pertama, pastinya kan pengen bisa lihat anak setiap hari ya. Dan kalau harus berpisah 1 minggu baru pulang di waktu weekend, kok rasanya berat gitu loh. Jadi aku akhirnya nggak ngambil opsi itu. Jadi pilihannya tinggal dua, kita cari pengasuh atau taruh anak kita di daycare gitu. Akhirnya setelah berbagai pertimbangan, aku dan suamiku memutuskan untuk ya udah kita taruh aja anak kita di daycare. Nah, apa aja pertimbangannya waktu itu? Yang pertama, karena itu tadi kondisi kita yang nggak punya sanak saudara di kota yang sama, sehingga tidak ada yang bisa menjaga anak kita di rumah seperti kita mempercayakan kita ke orang tua misalnya, atau saudara yang kita kenal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa kok di daycare nggak cari pengasuh aja gitu? Pertimbangannya kalau di daycare itu pengasuhnya rata-rata profesional dan udah terbiasa megang anak gitulah. Udah biasa megang anak, dan biasanya kalau daycare yang bener-bener itu ada pelatihannya buat pengasuhnya gitu, ada sertifikasinya seperti itu. Kemudian daycare itu kan di bawah naungan organisasi, bisa dalam bentuk yayasan, bisa dalam bentuk PT, atau dalam bentuk organisasi yang lain. Yang jelas dia ada penanggung jawabnya, jelas gitu loh. Dan kalau daycare-nya itu beneran daycare, mereka pasti ada laporannya ke dinas sosial setempat gitu. Jadi menurut kita pada waktu itu, daripada kita mencari pengasuh yang kita itu nggak kenal benar-benar orang itu seperti apa, yang kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, bisa nggak mengasuh anak, sayang nggak sama anak. Apalagi banyak berita kalau ada pengasuh itu yang ngasih obat-obatan semacam CTM dan lain sebagainya ke anak yang dijaganya supaya anak itu tidur aja gitu, supaya anak itu nggak rewel. Jadi si pengasuhnya ini bisa santai-santai. Itu kan juga berita yang bikin serem gitu loh. Akhirnya ya udahlah, kita pilih ke daycare aja karena merasa lebih safe, penanggung jawabnya jelas. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita itu tahu harus mengambil langkah seperti apa, karena ada yang menaungi, yaitu yayasan tadi atau badan hukum atau badan usaha lainnya yang juga ada tanggung jawabnya ke pemerintah, dalam hal ini ke dinas sosial gitu. Terus pertimbangan selanjutnya masalah harga. Setelah survei-survei, tanya sana sini, mencari informasi dari internet, interview teman-teman sekitar juga yang menggunakan jasa ART atau pengasuh baby ataupun yang taruh anaknya di daycare, kok harganya sama-sama ya, 11-12 gitu loh, selisihnya nggak jauh beda. Ya memang sih daycare pun sebenarnya ada grade-grade-nya, yang itu harganya juga pasti beda range-nya gitu.
tergantung sertifikasi pengasuhnya, tergantung kurikulum pendidikan yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Sama juga seperti pengasuh, kalau kita nyarinya pengasuh biasa yang tidak bersertifikasi ya relatif murah. Tapi kalau kita nyarinya yang nanny yang punya sertifikat, yang benar-benar untuk pengasuh baby, itu juga sama aja mahal gitu loh. Jadi pertimbangan kita, kalau memang harganya sama-sama aja nggak jauh beda, ya lebih baik kita memilih yang memang benar-benar udah expert gitu loh, yang udah biasa menangani anak-anak kecil, which is ya kita milih sebaiknya di daycare aja kalau memang harganya ya nggak jauh beda gitu. Belum lagi di sini tuh budayanya, kalau kita nyari ART buat jaga anak kita atau pengasuh buat jaga anak kita, eh, misalkan bayarnya berapa juta gitu ya, itu biasanya masih ada perintilannya, kayak ngasih sembako lah, ngasih misalkan sabun cuci, ngasih parcel, ngasih bingkisan apa-apalah buat pengasuhnya itu, yang jatuhnya itu bisa jadi lebih mahal dibandingkan kita membayar ke daycare. Kalau ke daycare kan biayanya segitu, ya udah net itu aja yang mesti dibayar gitu, nggak ada perintilan lain-lain lagi gitu. Belum lagi drama ART kalau misalkan tiba-tiba nggak masuk, misalkan izin secara mendadak, kan kita jadi bingung nih siapa yang bakalan jaga anak kita gitu. Kalau kalau di daycare kan nggak seperti itu, pengasuhnya kan ada banyak, misalkan ada satu pengasuh yang nggak ada, masih ada pengasuh yang lain, jadi bisa bergantian gitu. Terus pertimbangan yang lain lagi masalah pendidikan. Biasanya di daycare itu include sudah sama pendidikannya. Kalau misalkan anaknya masih bayi, yaitu misalkan stimulasinya yang bisa mendukung tumbuh kembang si anak. Misalkan ada tahapan anak itu sudah mulai bisa tengkurap, sudah mulai harus angkat kepala, atau sudah mulai bisa duduk, bisa merangkak, itu di daycare ada stimulasi yang bisa menunjang supaya tumbuh kembang anak itu bisa sejalan dengan atau bisa dicapai dengan optimal, seperti itulah. Sedangkan dan itu juga ada ukurannya, biasanya setiap 6 bulan sekali itu ada yang namanya raport atau catatan dari pengasuh di daycare untuk orang tua. Ketika anak masuk, misalkan mulai dari newborn nih, atau 2 bulan atau 3 bulan, pada waktu itu anaknya bisa apa. Nah, setelah beberapa bulan di daycare, itu akan dipantau terus perkembangannya. Anaknya sudah bisa ini, oh anaknya sudah bisa itu. Nah, itu tertulis ada di raportnya. Dan setiap harinya pun ada yang namanya buku penghubung antara daycare dengan orang tua. Misalkan pada hari itu anaknya kalau minum susu, susunya habis berapa botol, habis berapa mili, terus dia BAB-nya berapa kali, terus dia pipisnya berapa kali, itu ada catatannya. Sedangkan kalau kita misalkan pakai pengasuh, kan belum tentu ya ada yang bisa memberikan laporan sedetail itu gitu. Belum lagi masalah tumbuh kembang dan pendidikannya. Ya memang sih ada ART itu yang memang beneran sayang sama anak, beneran perhatian, beneran care, itu dilatih. Dia waktunya apa, dia harusnya bisa apa, itu dilatih. Tapi ada juga yang ya kurang peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku dibayar buat jagain anak ini, ya udah dijaga aja, pokoknya anaknya nggak rewel, nggak nangis, waktunya minum susu dikasih susu, waktunya makan dikasih makan, beres. Ada juga yang seperti itu gitu. Kan macem-macem ya orang, kan nggak ada standarnya gitu loh. Kemudian kalau di daycare itu kan bareng sama anak-anak lain juga, bareng sama anak yang seusianya, bareng sama anak yang agak di atasnya, agak di bawahnya. Jadi anak kita itu bisa bersosialisasi dan bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Misal dia melihat anak yang usia di atasnya, oh sudah bisa merangkak, yang anak kita belum, dia jadi termotivasi untuk, wah aku juga mau dong bisa merangkak kayak dia gitu. Jadi ya bersosialisasi lah antar bayi-bayi itu.
Sedangkan kalau kalau bersama pengasuh di rumah kan ya udah cuman sama pengasuh aja, nggak ada temen yang lain gitu. Baby kita nggak ada referensi, dia seharusnya udah bisa apa, dia nggak bisa melihat temennya yang lain udah bisa ngapain, dia nggak bisa melihat nggak pokoknya nggak bisa bermain lah dengan teman-teman sebayanya, yang sebenarnya itu bisa aja menjadi sesuatu yang menyenangkan buat baby kita, apalagi kalau memang usianya sudah di fase-fase seharusnya berinteraksi dengan teman-teman sebayanya gitu. Jadi menurut aku di daycare itu bisa membantu banget di hal-hal yang seperti itu. Tapi ada satu kelemahannya juga. Apa itu kelemahannya? Yang aku amati selama ini ketika anakku berada di daycare itu anakku jadi lebih sering sakit, lebih rentan sakit. Kenapa? Ya karena di daycare itu kan ada banyak anak. Yang namanya anak kecil pasti kan imunitasnya juga masih belum terbentuk dengan sempurna, masih gampang sakit. Misalkan anak A sakit, anak yang lain enggak, beberapa saat kemudian dia sembuh, ganti anak B yang sakit, ini sembuh ganti yang ini yang sakit, ganti anak kita yang sakit, gitu aja terus muter. Jadi tiap bulan selama anakku di daycare itu rasanya kok tiap bulan pasti ada aja keluhannya dia sakit, nggak batuk, nggak pilek, nggak demam, ya itu muter aja kayak gitu. Ya gimana lagi gitu kan, namanya juga bareng sama banyak anak, itu sih kelemahannya. Tapi mungkin kita bisa siasati dengan benar-benar menjaga asupan nutrisi anak kita, benar-benar menjaga suplemen vitaminnya. Mungkin kalau vitaminnya, mungkin kalau butuh vitamin jangan telat ngasih vitaminnya, sering-sering cuci tangan, cuci kaki, terus ganti baju setelah pulang. Pokoknya treatment dari kitanya lah, gimana caranya supaya mencegah agar anak kita itu imunitasnya baik gitu. Apalagi kalau anak sudah fasenya masukkan barang-barang ke dalam mulut, itu kan pasti harus dijaga benar-benar ya higienitasnya, tangannya habis megang apa harus sering-sering dicuci gitu buat menjaga. Ya itu sih sharingku tentang pertimbanganku memilih daycare atau pengasuh untuk menjaga anakku. Semoga bisa menjadi referensi, semoga bisa menjadi pertimbangan buat mama-mama, calon mama yang lagi galau nih, mendingan aku ke daycare atau ke pengasuh. Semoga bisa memberikan gambaran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.